Awalnya dikira suara hantu dari tengah kebun teh. Tapi siapa sangka, itu tangisan seorang wanita. Hari itu, sesuatu yang tak terduga benar-benar terjadi. Ada apa sebenarnya? Siang itu, kebun teh di lereng pegunungan tampak berkilau diterpa cahaya matahari. Daun-daunnya bergetar lembut tersapu angin, memunculkan suara lirih seperti bisikan alam. Di antara barisan semak yang rapi, seorang pria muda berjalan perlahan sambil memetik pucuk-pucuk teh muda. Namanya Fandi, usia 29 tahun. Tubuhnya tinggi dan agak kurus, wajahnya teduh meski lelah. Sweater biru yang dipakainya sudah pudar warnanya, celana jeans lusuhnya penuh noda lumpur, dan topi kupluk hitam menutupi rambutnya yang acak-acakan. Di punggungnya tergantung keranjang anyaman berisi daun teh segar, hasil jerih payahnya pagi itu. Ia bekerja dalam diam, hanya sesekali bersenandung kecil untuk mengusir sepi. Tapi siang itu, sesuatu mengganggu ketenangannya. Di antara desir angin dan bunyi gunting daun, terdengar suara lain, lirih, pelan, seperti seseorang sedang menangis tertahan. Fandi spontan menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Awalnya ia mengira mungkin itu suara burung atau hewan liar. Tapi ketika suara itu terdengar lagi, jelas sekali, itu suara perempuan. Matanya menyapu sekeliling kebun, tapi tak ada siapapun. Rekannya yang biasanya membantu sedang sakit. Jadi hari itu ia benar-benar sendirian di tengah hamparan teh yang luas. Rasa takut mulai merayapi dadanya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang penunggu kebun teh. Arwah wanita yang suka menangis di antara semak. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia melangkah perlahan, mengikuti arah suara. Langkahnya menimbulkan bunyi renyah di atas tanah lembab. Semakin dekat, tangisan itu makin jelas. Sampai akhirnya, ia melihat seseorang. Di antara semak teh, duduk seorang gadis muda. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah, bahunya berguncang pelan. "Mbak, kamu kenapa?" tanya Fandi. Suaranya terdengar gugup. Gadis itu menoleh. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. "Aku ditinggal," katanya lirih. "Ditinggal siapa?" "Pacarku," jawabnya terisak. "Dia marah karena aku nggak mau ngelakuin hal yang dia mau. Terus dia pergi, ninggalin aku di sini." Fandi terpaku. Belum pernah ia melihat gadis secantik itu menangis begitu pilu di hadapannya. Hatinya yang polos mendadak diliputi rasa iba, dan entah kenapa, juga debar aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gadis itu masih duduk lemas, menatap pucuk-pucuk teh yang basah oleh embun. Sesekali ia mengusap air matanya dengan punggung tangan. Fandi bersimpuh di dekatnya, bingung harus berbuat apa. Ia menatap gadis itu seperti menatap makhluk dari dunia lain, begitu lembut tapi penuh misteri. Jaket jeans biru yang dipakai gadis itu tampak kontras dengan hijaunya kebun teh. Sementara dress mini abu-abu di bawahnya membuat Fandi makin kikuk. "Kalau boleh tahu, Mbak ini namanya siapa? Dari mana?" tanyanya hati-hati. Gadis itu menghela napas panjang. "Namaku Dinda. Aku dari kota. Pacarku ngajak naik motor ke sini, katanya mau lihat pemandangan. Tapi ternyata..." Ia menunduk lagi, suaranya mengecil. Ternyata dia cuma mau hal lain. Aku nolak. Dia marah, terus pergi. Aku nggak tahu jalan pulang. Fandi terdiam lama. Ada sesuatu dalam diri Dinda yang membuatnya ingin melindungi gadis itu. Ia menggaruk kepala, berpikir cepat. "Kalau gitu, biar aku antar pulang, Mbak. Aku punya motor di bawah. Jalannya agak jauh, tapi aman kok." Dinda memandangnya ragu. "Aku nggak mau nyusahin kamu." "Nggak apa-apa, Mbak. Aku juga sebentar lagi harus turun," jawab Fandi tulus. Dinda akhirnya mengangguk pelan. Fandi memanggul kembali keranjangnya, lalu menuntun jalan. Mereka berjalan menuruni kebun yang sepi,
hanya ditemani suara angin dan gesekan daun. Beberapa kali Dinda hampir terpeleset di tanah becek, tapi Fandi sigap menahan lengannya. Sentuhan singkat itu membuat keduanya sama-sama kikuk. Wajah Fandi memanas, sementara Dinda cepat-cepat menarik tangannya. Ketika motor tua milik Fandi akhirnya terlihat di tepi jalan tanah, Dinda menghela napas lega. Fandi menyalakan mesin, lalu menatapnya. "Yuk, Mbak." Dinda duduk di belakang, ragu-ragu memegang ujung jaket Fandi. Tak lama, gerimis mulai turun, menambah sunyi sore itu. Di antara kabut dan aroma tanah basah, mereka melaju perlahan di jalan berliku. Motor tua Fandi menderu pelan di jalanan berbatu. Hujan belum reda, tapi kabut mulai menipis. Dinda duduk diam di belakang, hanya sesekali menarik napas panjang. Ia tak banyak bicara sejak tadi, mungkin masih syok. Sementara Fandi berusaha tetap fokus meski jantungnya berdetak tak karuan. Baru kali ini seorang gadis cantik memeluk pinggangnya, meski hanya karena dingin dan takut. Setelah hampir 1 jam, pemandangan mulai berubah. Ladang-ladang berganti rumah-rumah besar berhalaman luas. Jalanan semakin mulus, lampu-lampu kota menyala redup di bawah langit kelabu. Dinda menunjuk pagar putih di ujung jalan. "Itu rumahku," katanya pelan. Fandi menghentikan motor di depan gerbang. Dinda turun, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. "Terima kasih ya, Fandi. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau kamu nggak nemuin aku tadi." Fandi tersenyum canggung. "Nggak usah mikir gitu, Mbak. Aku juga senang bisa bantu. Aku ganti uang bensinnya ya." "Bensin murah, Mbak, jangan dipikirin." Keduanya terdiam sejenak. Lalu pintu rumah terbuka. Seorang ibu paruh baya berlari keluar dan langsung memeluk Dinda. "Kamu dari mana, Nak? Ibu khawatir sekali." "Ibu, maaf," jawab Dinda pelan menunduk. Fandi mundur perlahan. Ia merasa tak pantas berdiri di sana. Tapi sebelum ia sempat naik ke motornya, Dinda menoleh. "Fandi, tunggu." Ia merogoh saku, menulis sesuatu di selembar kertas kecil. "Ini nomorku. Kalau suatu hari kamu ke kota, kabari ya." Fandi menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Sebuah senyum lembut menghiasi wajah Dinda. Senyum yang membuat sore yang dingin itu terasa hangat. Ia pun pergi meninggalkan rumah besar itu, membawa selembar kertas kecil, dan perasaan yang tak lagi sama. Sore mulai berubah gelap ketika Fandi memutar motornya kembali menuju kebun. Angin dingin menampar wajahnya, namun senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Di dalam saku celananya, selembar kertas kecil berisi nomor Dinda terasa hangat, seolah menyimpan cahaya kecil yang tak padam. Malam itu, setelah mandi dan makan malam sederhana, Fandi duduk di beranda rumah kayunya. Ia membuka ponsel tuanya yang layarnya retak di sudut. Dengan jari gemetar, ia mengetik pesan singkat. "Saya sudah sampai rumah, Mbak." Tak lama, balasan muncul. "Syukurlah, terima kasih, Fandi." Dan malam itu, entah kenapa, hati Fandi terasa penuh. Ada sesuatu yang lembut, manis, dan sulit dijelaskan. Seperti bunga teh yang perlahan mekar di antara kabut pagi. Sejak malam itu, hari-hari Fandi tak lagi sama. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, bekerja lebih bersemangat, dan setiap kali kabut turun menutupi kebun teh, wajah Dinda selalu muncul di benaknya. Setiap sore, sepulang bekerja, Fandi duduk di depan rumah, menatap layar ponsel kecil yang retak. Di sana, hanya ada satu nama yang kini selalu ia tunggu, Dinda. Awalnya pesan-pesan mereka sederhana, "Selamat malam, Mbak, semoga tidurnya nyenyak." Lalu berkembang menjadi obrolan ringan, tentang cuaca, tentang teh yang baru dipetik, atau bunga liar yang tumbuh di lereng bukit. Dinda sesekali membalas, singkat tapi hangat. "Terima kasih, Fandi, hati-hati di kebun ya." Balasan sesederhana itu saja sudah cukup untuk membuat Fandi tersenyum seharian. Suatu malam, hujan turun deras di kebun. Fandi berdiri di ambang pintu, menatap kabut yang menelan pepohonan. Ia mengambil ponsel dan mengetik lagi. "Hujannya deras banget di sini. Kalau di kota juga hujan, jangan keluar rumah, Mbak." Balasannya datang cepat. "Iya, di sini juga hujan." Fandi tersenyum, lalu membalas lagi.
Percakapan itu terus berlanjut hingga larut malam. Mereka berbagi cerita kecil tentang masa lalu, makanan kesukaan, bahkan mimpi-mimpi sederhana. Bagi Fandi, malam itu terasa ajaib. Ia merasa dekat, meski jarak antara mereka jauh. Namun di balik kebahagiaan itu, sesuatu tumbuh perlahan. Perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai menunggu pesan dari Dinda, seperti menunggu hujan di musim kemarau. Setiap detik tanpa balasan terasa panjang dan menyesakkan. Menjelang tengah malam, ketika percakapan terhenti, Fandi menatap layar ponselnya lama sekali. "Mbak Dinda," gumamnya pelan. "Kalau aku boleh berharap, semoga suatu hari kamu juga ngerasain apa yang aku rasain malam ini." Di luar, hujan belum juga reda. Tapi di dalam dada Fandi, sesuatu mulai menyala, hangat dan lembut. Keesokan paginya, udara kebun teh terasa lebih segar dari biasanya. Fandi memetik daun-daun hijau dengan hati yang ringan, sesekali tersenyum tanpa alasan. Ia baru saja menerima pesan dari Dinda malam tadi, pesan yang bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi Fandi terasa luar biasa. "Besok aku di rumah aja, lagi libur kuliah." Kalimat itu membuat semangatnya meletup. Sejak pagi, pikirannya hanya berisi satu hal, bertemu Dinda. Begitu pekerjaan selesai, ia mandi cepat-cepat, mengganti pakaian terbaik yang ia punya, meski tetap sederhana. Motor tuanya dikeluarkan dari gubuk, dan ia melaju menembus jalanan berliku menuju kota. Angin sore menusuk, tapi hatinya hangat. Setiap tikungan yang dilalui membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Hingga akhirnya, pagar putih itu muncul di ujung jalan, rumah Dinda. Di depan gerbang, Fandi berhenti sejenak. Ia menatap pantulan dirinya di spion. Wajahnya kucel, rambutnya acak-acakan. Ia tertawa kecil. Bodo amat, gumamnya. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Dinda muncul, tampak terkejut, tapi senyumnya lembut. "Fandi, kok bisa kesini?" "Lagi libur kerja, Mbak. Sekalian lewat," jawab Fandi, berbohong kecil dengan nada gugup. Dinda tertawa kecil. "Kamu pasti capek. Masuk aja ya." Mereka duduk di teras, ditemani 2 gelas teh manis. Fandi mencuri pandang diam-diam. Wajah Dinda tampak segar tanpa riasan. Matanya jernih seperti embun pagi. Ia ingin bercerita banyak hal. Betapa sering ia memikirkan gadis itu. Betapa rindunya sejak pertemuan pertama. Tapi lidahnya keluh. Dinda bercerita ringan tentang kuliahnya, tentang tugas-tugas yang menumpuk, dan rencana magangnya. Fandi mendengarkan penuh perhatian, seolah setiap kata dari gadis itu adalah musik yang menenangkan. Saat matahari mulai condong ke barat, Fandi berpamitan. "Makasih udah mampir. Hati-hati di jalan ya," ucap Dinda lembut. "Iya, Mbak," jawab Fandi dengan senyum canggung. Ketika motor tuanya mulai melaju menjauh, Fandi sempat menoleh. Dinda masih berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Dan dalam hati Fandi, perasaan itu semakin dalam, semakin sulit dikendalikan, seperti teh yang diseduh terlalu lama, pahit tapi menenangkan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dinda, senyum tipisnya, cara matanya berbinar saat berbicara, dan suaranya yang selalu menenangkan. Begitu tiba di kebun, Fandi membuka ponselnya lagi. Ia menatap nama yang tersimpan di layar, Dinda. Dengan jantung berdegup, ia menulis pesan. "Selamat sore, Mbak Dinda. Perjalanan pulang tadi lancar." Beberapa menit kemudian balasan datang. "Iya, Fandi, terima kasih sudah datang, aku senang." Hati Fandi terasa hangat, tapi juga sedikit perih. Balasan itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum sendiri di tengah senja kebun teh. Ia mengetik lagi, mencoba lebih santai. "Aku sampai kebun, Mbak. Tadi hujan mulai turun di sini." Balasan muncul tak lama kemudian. "Wah, di sana hujan ya, enak dong." Fandi menunduk, memandangi keranjang berisi daun teh. Setiap kata dari Dinda membuatnya merasa dekat. Tapi juga sadar, betapa jauhnya dunia mereka. Ia hanya seorang pemetik teh sederhana. Sedangkan Dinda, gadis kota, dengan kehidupan yang terang dan jauh di atas sana. Sepanjang malam Fandi terus mengirim pesan singkat kepada Dinda. Bukan pesan penting,
Hanya sapaan ringan tentang kabar, cerita kecil tentang cuaca, dan kegiatan sehari-hari di kebun teh. Sesekali ia mencoba melontarkan candaan, berharap bisa membuat gadis itu tersenyum walau hanya lewat layar ponsel. Dinda membalas, meski tak selalu panjang. Tapi bagi Fandi, setiap balasan dari Dinda adalah kebahagiaan kecil yang membuat hatinya berbunga. Ketika hujan mulai reda malam itu, ia menatap hamparan kebun yang tertutup kabut tipis. Aroma tanah basah bercampur dengan hawa dingin yang menusuk, sementara hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Antara bahagia karena bisa dekat, dan cemas karena sadar mungkin perasaan itu tak akan pernah sejalan dengan milik Dinda. Ia mengetik pesan terakhir malam itu. Semoga suatu hari Mbak bisa datang lagi ke kebun teh. Aku tunggu, di antara aroma daun basah dan dingin gerimis. Setelah menekan tombol kirim, Fandi tersenyum sendiri. Rindu itu terasa manis sekaligus menyakitkan. Tapi entah mengapa ia tak ingin menolaknya. Ia tahu, ia siap menunggu, seberapapun lamanya. Hari-hari di kebun teh terasa lebih panjang sejak saat itu. Setiap kali memetik daun, pikirannya melayang pada Dinda, pada senyum tipisnya, pada cara ia menatap, pada malam-malam ketika mereka saling bertukar pesan. Yang dulu hanya rasa kagum biasa, kini perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar, bahkan hanya karena hal kecil. Suatu sore, gerimis tipis mulai turun. Fandi duduk di tepi jalan setapak, memandangi kabut yang menutup lembah. Ia membuka ponsel, membaca pesan terakhir dari Dinda. Aku lagi di rumah, lihat hujan, bau tanah basah bikin kangen kebun teh. Fandi tersenyum. Dengan hati-hati ia membalas. Iya Mbak, semoga suatu hari Mbak bisa datang lagi. Pesan terkirim, tapi balasan tak kunjung datang. Ia menunggu dan cemas ya, tapi juga sedikit lega. Rindu yang menumpuk terasa menyakitkan, namun juga memberi kehangatan aneh di dadanya. Ia sadar, ia sudah tak bisa menahan perasaan itu lebih lama. Beberapa jam kemudian ponselnya bergetar. Pesan baru muncul. Aku pasti akan datang suatu hari. Aku juga suka suasana di sana. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat hatinya melonjak. Ia menatap kebun teh yang masih basah oleh gerimis. Dan entah mengapa udara sore itu terasa lebih hangat. Perasaan yang ia miliki bukan sekadar kagum. Ini cinta, lembut tapi membingungkan. Sejak malam itu, Fandi mulai menulis lebih banyak tentang kebun teh. Tentang daun yang segar, aroma tanah basah, kicauan burung, dan angin yang menyejukkan. Ia kirimkan tulisannya pada Dinda, berharap gadis itu bisa ikut merasakan dunia kecil yang ia cintai. Ketika malam tiba dan hujan berhenti, Fandi menatap langit gelap yang perlahan bersih dari kabut. Di tengah keheningan, ia menyadari satu hal. Ia jatuh cinta pada Dinda. Ya, sebelum tidur, ia mengirim pesan terakhir malam itu. Tidur nyenyak ya Mbak. Dan dalam diam, rindu itu tumbuh semakin besar, lembut manis tapi tak terbendung. Beberapa hari berlalu. Setiap pagi di kebun teh kini terasa berbeda. Tubuh boleh lelah, tapi hatinya selalu bersemangat karena satu nama. Dinda. Setiap notifikasi pesan menjadi detik yang menegangkan. Apakah itu darinya? Apakah kali ini ia membalas? Fandi tahu rindunya semakin berat, tapi ia belum berani mengungkapkan apapun. Hingga suatu sore, di tengah rintik hujan, pesan baru muncul di layar ponselnya. Fandi, besok aku libur seharian. Mungkin aku bisa mampir ke kebun teh sebentar, kalau nggak mengganggu. Jantung Fandi berdetak cepat. Ini pertama kalinya Dinda menawarkan diri untuk datang sejak mereka hanya berkomunikasi lewat pesan. Dengan tergesa ia membalas. Bukan mengganggu Mbak, aku senang kalau Mbak datang. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Dinda terus menari di benaknya. Senyum lembutnya. Cara matanya memandang. Bahkan suara pelan ketika ia tertawa. Antara senang dan cemas, ia takut bila perasaan yang tumbuh ini justru berakhir dengan luka. Keesokan harinya, Fandi bekerja dengan semangat yang berbeda. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, agar bisa menunggu kedatangan Dinda. Namun di balik itu pikirannya terus berputar. Bagaimana jika Dinda merasa bosan? Bagaimana jika ia tak bisa membuat gadis itu nyaman? Sore tiba. Kabut kembali turun menyelimuti kebun teh. Fandi berdiri di jalan setapak favoritnya, menunggu dengan hati berdebar. Dan akhirnya sosok itu muncul di kejauhan. Dinda berjalan perlahan,
Jaket denimnya masih basah oleh sisa hujan, rambut panjangnya sedikit menempel di pipi. Ia tersenyum lembut, namun ada keraguan di matanya. "Fandi, aku datang, tapi aku nggak ingin merepotkan," ucapnya pelan. Fandi menggeleng cepat. "Ah, tidak mbak, aku senang mbak datang," jawabnya, mencoba terdengar tenang padahal dadanya berdebar tak karuan. Mereka berjalan bersama di antara barisan daun teh yang basah. Fandi sesekali menunjuk ke arah pohon, bercerita tentang burung yang sering singgah di sana, mencoba membuat suasana ringan. Kabut sore perlahan turun, membungkus kebun teh yang tenang. Fandi dan Dinda duduk berdampingan di atas batu besar di tepi jalan setapak. Tak banyak kata yang keluar di antara mereka, hanya suara angin, hujan yang tersisa, dan detak jantung yang terasa semakin keras di dada Fandi. Ia menatap wajah Dinda lama sekali. Ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi lidahnya keluh. Sampai akhirnya, dengan suara bergetar, ia mencoba memulai. "Mbak, aku ingin bilang sesuatu." Dinda menoleh. Tatapannya lembut tapi penuh tanda tanya. "Apa, Fandi?" Fandi menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya. "Aku senang banget Mbak datang. Aku mulai merasa, Kalimat itu menggantung di udara. Ia kehilangan kata. Dinda tersenyum kecil, menatap Fandi dengan tatapan yang penuh pengertian namun juga berhati-hati. "Fandi, aku tahu perasaanmu. Aku juga senang, tapi aku harus jujur. Aku belum siap. Aku nggak mau kamu kecewa." Kata-kata itu jatuh lembut, tapi menghantam keras di hati Fandi. Ia menunduk menatap tanah basah di kakinya. Sakit, tapi juga bisa dimengerti. Mereka terdiam cukup lama. Angin sore berhembus, membawa aroma daun teh yang basah. Rasa rindu, harapan, dan perasaan yang tumbuh begitu besar, kini berubah menjadi hujan yang turun tanpa suara, indah, tapi menyakitkan. Fandi sadar, cinta ini tak sederhana. Tapi ia juga tahu, ia takkan pergi. Ia akan tetap di sini, menunggu, mencintai dalam diam, meski hatinya perlahan perih oleh jarak dan ketidakpastian. Beberapa saat kemudian, kabut semakin tebal. Fandi berdiri, menatap Dinda yang tetap tenang, meski suasananya terasa tegang. Ia baru saja mengungkapkan segalanya, kata demi kata dari hati yang paling dalam. Tapi jawaban Dinda tetap sama, penolakan yang lembut namun pasti. "Fandi, aku tahu perasaanmu tulus, tapi aku nggak bisa membalasnya. Dunia kita berbeda. Aku belum siap." Suara Dinda lembut, tapi setiap katanya seperti bilah halus yang menembus dada Fandi. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya hancur. "Aku ngerti mbak, tapi aku nggak bisa nyerah gitu aja. Aku cuma pengen tetap dekat, itu aja." Dinda menarik napas dalam. "Fandi, aku sayang sama kamu, tapi sebagai teman, bukan lebih dari itu. Aku nggak mau bikin kamu tambah sakit. Lebih baik aku jujur dari sekarang." Keheningan melingkupi mereka. Fandi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya ada keinginan untuk menahan, memeluk, bahkan memohon. Tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Cukup." Ia tahu, cinta yang terlalu memaksa hanya akan merusak keduanya. "Baiklah mbak, aku ngerti," katanya lirih. "Aku akan belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Aku cuma pengen mbak bahagia meski bukan sama aku." Dinda tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Mereka berdiri di bawah langit kelabu, di antara aroma teh basah dan kabut sore yang perlahan menelan bayangan mereka. Di sanalah, di antara daun-daun yang basah dan udara yang dingin, Fandi belajar satu hal, bahwa hati yang tulus terkadang harus berani menanggung jarak yang tak bisa dijembatani, dan rindu tak selalu harus berakhir dengan bersama.